Halo teman-teman semuanya, khususnya teman-teman mahasiswa, salam sastra. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Emmanuel Edu Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 224114014. Saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang salah satu mata kuliah dari Prodi Sastra Indonesia, yaitu Semantik Bahasa Indonesia. Jadi di dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan peran ilmu semantik bahasa Indonesia dalam mendukung keterampilan berbahasa asing. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil. Buat teman-teman yang mungkin satu prodi dengan saya, yaitu Sastra Indonesia, pasti tidak asing dengan ilmu linguistik. Jadi ilmu linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Atau bisa juga kita mengatakan belajar linguistik saja. Jadi di dalam mempelajari linguistik ada 4 cabang yang pasti tentu kita pelajari dalam Prodi Sastra Indonesia. Di antaranya adalah fonologi, sintaksis, morfologi, dan salah satunya adalah semantik bahasa Indonesia. Semantik bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang wajib ya teman-teman di program studi sastra Indonesia. Jadi bukan hal yang tidak mungkin jika kita memperoleh beberapa manfaat dari belajar semantik bahasa Indonesia ini. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah membahas sedikit tentang apa isi dari video ini, sekarang kita bisa mulai membahas apa sih yang jadi topik dalam video ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam peran semantik bagi kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum menonton atau mungkin hanya sekedar melihat video ini cuman tidak tahu latar belakangnya, alangkah lebih baik kita tahu dulu sebelumnya semantik itu apa sih. Nah, berikut ditunjukkan pengertian semantik secara umum dan kenapa kok kita harus belajar semantik. Untuk poin yang pertama, semantik itu apa? Jadi semantik berasal dari bahasa Inggris, semantics. Jadi asal kata ini mulainya dari bahasa Yunani yaitu sema. Sema berarti tanda atau lambang. Artinya yang disebut tanda adalah sesuatu yang representasinya ada di luar tanda tersebut. Representasi tersebut biasanya disebut referen atau rujukan. Nah, karena semantik ini merupakan cabang linguistik atau simbolnya secara mudah dipahami, semantik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau makna yang mana maknanya ini terkandung di dalam suatu kode bahasa atau dalam bentuk representasi lain. Buat teman-teman sastra Indonesia, ketika kita belajar semantik sendiri, apa yang diajarkan dalam materi semantik itu banyak sekali ya. Contohnya seperti mungkin jenis makna atau relasi makna atau mungkin kategori makna dan lain-lain. Tapi di dalam video ini kita hanya membahas peran semantik dalam bahasa Indonesia untuk
kehidupan sehari-hari ya, khususnya di dalam untuk kalangan mahasiswa. Kemudian kita masuk ke dalam apa sih manfaat dari semantik yang bisa kita dapatkan. Ini secara umum saja ya teman-teman. Jadi manfaat semantik bergantung pada profesi kita sehari-hari. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu bagi penulis media dan juga bagi peneliti bidang bahasa. Bagi penulis media sendiri, karena kan eh, buat anak-anak sastra Indonesia kita pasti nantinya kita akan bekerja di bidang istilahnya jurnalistik atau mungkin badan penelitian bahasa dan lain sebagainya. Nah, bagi penulis media sendiri, semantik memberikan pengetahuan yang cukup tentang pemilihan kata yang tepat dan efisien. Dan sedangkan bagi peneliti bidang bahasa, semantik memberikan gambaran yang lebih luas tentang bahasa yang dipelajarinya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa seperti kita ini, khususnya mungkin prodi atau orang-orang sastra Indonesia, eh, bidang semantik ini banyak sekali memberikan bekal teoritis kepada orang-orang yang menganalisis bahasa atau bahasa yang sedang kita pelajari. Jadi semantik ini sangat penting karena alasan utama kenapa semantik itu penting karena banyak sekali hal yang dipelajari dalam semantik, khususnya terkait dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, seperti kita bisa belajar tentang jenis makna atau mungkin perubahan makna, relasi makna, kategori makna dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama di dalam video ini. Apa sih peran ilmu semantik bahasa Indonesia dalam mendukung keterampilan berbahasa asing? Sebetulnya di dalam kehidupan kampus atau kehidupan universitas, pasti kita tidak jauh yang namanya berbahasa asing atau mungkin berbahasa Inggris. Entah itu belajar sendiri atau mungkin dari materi dosen yang rata-rata mungkin ada yang menggunakan bahasa Inggris atau mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari yang menggunakan bahasa Inggris. Ternyata dalam penggunaan bahasa asing itu perlu adanya sedikit ilmu semantik dalam mendukung kemampuan keterampilan berbahasa Inggris kita. Nah, di sini saya memberikan 5 contoh yang mungkin bisa jadi informasi penting mengapa kita perlu belajar semantik ketika belajar bahasa asing. Khususnya buat teman-teman atau buat rekan-rekan yang mungkin ada di belajar atau mempelajari sastra Indonesia. Yang pertama, memahami makna kata. Sangat penting karena di dalam ilmu semantik sendiri kita perlu mengartikan makna dalam konteks atau makna atau kata dalam konteks tertentu. Jadi dengan belajar semantik ini kita bisa menggunakan kata dengan benar agar tidak terjadi kekeliruan komunikasi. Kemudian yang kedua, pemahaman struktur kalimat. Di dalam belajar bahasa asing, kita pasti menggunakan kata-kata yang digunakan untuk membentuk kalimat yang bermakna, atau mungkin peran-peran kata di dalam kalimat, atau mungkin bisa jadi hubungan antar kalimat itu yang saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan idiom dan ekspresi. Nah, ini penting. Memahami penggunaan idiom, frase atau ekspresi yang supaya makna itu menjadi kohesif atau bisa dipahami satu sama lain dengan konteks atau mungkin dengan penggunaan yang tepat agar bisa digunakan dengan baik. Kemudian yang keempat ada pemilihan kata yang tepat. Dalam berbahasa asing atau mungkin dalam menggunakan bahasa asing kita pasti
menggunakan pemilihan kata yang tepat agar lebih enak dan mudah untuk dipahami. Jadi penggunaan kata-kata yang tepat ini bertujuan agar bisa mencapai komunikasi yang efektif dan akurat sehingga kita bisa menyampaikan maksud dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita bisa menghindari kesalahan penerjemahan. Jadi kita bisa dengan menerapkan ilmu semantik, kita mungkin bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terkait dengan belajar atau mungkin keterampilan berbahasa asing. Karena dengan mempelajari ilmu semantik ini kita bisa mengubah makna dari apa yang dimaksudkan. Jadi dengan belajar ilmu semantik ini kita bisa benar-benar memahami apa sih arti dari suatu kata atau makna yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, itulah apa yang bisa saya sampaikan di dalam video presentasi sederhana ini. Meskipun banyak sekali sebetulnya yang bisa dibahas di dalam video ini, tapi saya hanya memberikan 5 poin penting saja yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ilmu semantik, khususnya mungkin melatih keterampilan berbahasa Inggris di kalangan mahasiswa. Jadi bisa kita tarik benang merahnya bahwa kita sebagai mungkin teman-teman sastra Indonesia yang lain, kita bisa memperoleh ilmu baru dari belajar semantik bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu tadi melatih keterampilan berbahasa asing. Karena pada dasarnya belajar bahasa asing itu susah-susah gampang dan tidak semua orang juga bisa menguasai bahasa asing dengan mudah. Itulah mengapa terciptalah ilmu yang mempelajari tentang makna, di mana kita bisa belajar memahami makna dari suatu kebahasaan tertentu sehingga bahasa itu bisa mudah diterima dan dipelajari oleh kalangan masyarakat. Sekian video dari saya. Terima kasih.